Mahasiswa peserta mata kuliah analisa data atau pengolahan data menggunakan program SPSS, saya akan mengulangi eh, yang pernah kita bahas di kelas untuk memudahkan dalam mempelajarinya, yaitu uji normalitas, validitas, dan reliabilitas. Izin share screen. Nah, seperti yang pernah kita sampaikan bahwa di dalam sebuah sebuah pengujian dari data yang sudah kita kumpulkan, maka kita harus menentukan apakah data yang kita dapatkan itu normal. Artinya terdistribusi secara normal dari sampel yang kita ambil untuk populasi tertentu. Setelah kita ketahui uji data tersebut normal, maka apakah data itu valid? Bisa mewakili variabel-variabel yang kita eh, pilih untuk mendapatkan untuk mendapatkan kesimpulan dari sampel yang kita ambil. Nah, setelah kita tahu valid, maka reliable atau tidak, ya, reliable atau tidak. Nah, ini ada secara statistik, itu ada cara pengolahannya. Jadi nanti outputnya seperti apa, kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas saja secara sederhana. Misalnya kemarin waktu kita ambil jenis kelamin dan tinggi badan. Bagaimana? Ini deskriptif. Deskriptif. Normal apa enggak distribusinya? Kita ambil 40 orang sampel pria dan wanita dengan pengukuran tinggi badan seperti itu. Bagaimana kita mengolahnya? Pertama, kita import data dari Excel ke SPSS. Seperti kemarin pada perkuliahan video sebelumnya, saya sudah sampaikan kalau SPSS-nya minta minta CSV, Anda ubah dulu data Excel-nya menjadi CSV. Tapi kalau SPSS-nya mau menerima Excel, ya udah pakai aja Excel. Setelah itu buka file deskriptif, ya, file deskriptif. Di situ Anda akan menemukan numerik, kemudian string dan numerik, di mana semuanya itu sebetulnya kita ubah dari apa yang kita dapatkan. Untuk gender kita ambil string, yaitu nominal. Tapi untuk tinggi itu kita ambil yang scale atau numerik. Nah, nanti akan ada muncul di sebelah kanan ini. Bentar, saya ambil ini ya. Ini ya, kita ambilnya ada tinggi, gender. Nah, kita ambil. Nah, nanti kita pindah dulu. Ya, nah ini ya. Kemudian tingginya kita masukkan ke dependennya. Ya, sementara gendernya kita masukkan ke faktor list. Nah, nanti untuk kasus yang lain kita bisa pakai label label case-nya ini. Oke. Setelah itu kita klik menu Analyze, Descriptive Statistik, dan Explore. Ini kan ini Analyze, kemudian nanti muncul Descriptive Statistik, kemudian Explore. Dari situ akan muncullah ini. Ya, kita pindah ke sana. Kemudian masukkan tinggi ke variabel, masukkan gender ke faktor list. Ini tadi. Ya. Kemudian klik statistik, ini yang di atas ini statistik. Ya, dari sana kemudian kita akan muncullah yang di layar seperti ini. Ya, seperti ini di layar. Kemudian kita klik deskriptif. Nih, di checklist ya, di checklist deskriptifnya, kemudian klik continue ini, continue. Nah, akan muncul yang ini, ya. Kemudian Anda klik plot. Ya, klik plot, kemudian nampak di layar. Mana plot? Ya, klik plot nih. Ini klik plot nih. Ya, nanti kan kembali lagi kemari, klik plot, nampak lagi ini seperti ini. Kemudian normality plot with test. Ini normality plot with test ini nih. Ya. Nah, dari situ kemudian klik continue. Klik OK. Nanti dia balik lagi akan muncul kata OK, kita klik OK. Nah, akan muncul yang seperti ini. Dari sini kita akan tahu bagaimana distribusinya. Ya, di sini secara statistik gender 1 tadi pria, gender 2 wanita, tingginya seperti apa?
Ya, tinggi. Nah, di sini signifikan. Karena apa? Karena nilainya lebih dari 0,05 dua-duanya. Baik yang wanita maupun yang pria. Bahkan justru yang lebih signifikan tuh yang wanita. Bahwa wanita punya eh, tinggi secara statistik. Berapa minimal, berapa maksimal. Kemudian di sini akan ada yang namanya normal QQ plot. Ya, ini normal QQ plotnya. Berapa distribusinya? Berapa cewek, berapa cowok, kemudian berapa yang tingginya mewakili mereka. Nah, dari sana masuk ke analis uji deskriptifnya, statistik deskriptif seperti ini. Kemudian masukkan tinggi ke variabel seperti tadi nampak di layar, klik statistik nampak di layar, kemudian deskriptif. Nanti akan Anda dapatkan yang seperti ini. Ya, standar deviasinya berapa. Ini untuk mendapatkan apa? Plot. Normality plot with test, continue, nanti akan dapat kuartil. Berapa sih sebetulnya? Nah, persentil kuartil kita akan lihat sama tadi eh, tinggi masuk ke sini ya, kemudian statistik, kuartil, persentil hanya untuk melihat berapa persen setiap gender. Cewek berapa persen, cowok berapa persen, yang 10%, 10% cewek itu tingginya berapa, 10% cowok tingginya berapa, begitu dan seterusnya. Dispersion, mean, median nanti akan keluar seperti ini. Nah, ya, nanti ada minimum, ada maksimum. Nah, ini klik skewness dan kurtosis ini untuk melihat sebetulnya distribusinya seperti apa, distribusinya normalnya itu seperti apa. Ya, kita lihat. Nah, ini untuk uji normalitas. Kalau kita continue, ketemu ini gender, kemudian ini kemudian histogram, histogram untuk mendapatkan distribusinya terakhir. Nah, ini distribusinya seperti apa ini? Nah, inilah yang disebut dengan distribusi normal. Tingginya antara 160 sekian sampai 186, frekuensinya berapa? Ternyata frekuensi paling banyak itu munculnya di 170. Itulah yang disebut dengan eh, mode paling banyak yaitu 10 sampel. Minimalnya berapa? Minimal 160, maksimal 178,2. Kemudian kalau ada orang nanya, berapa sih tinggi rata-rata 10%? Jadi yang di bawah di bawah 10% itu 162. Atau ngomongnya gini, eh, 10% dari sampel itu tingginya paling paling tinggi 162, di bawah 162. Kalau gitu 50%-nya berapa? Di bawah 169.300. Ya, di bawah 169.300, separuh. Separuh orang tuh jadi separuh orang tuh maksimum 169.300. Itu yang disebut dengan uji normal. Ya. Nah, setelah normal apa? Uji validitas dan reliabilitas. Kita bisa ngambil data primer, bisa ngambil data sekunder. Ini hanya eh, statistik ininya, statistik persamaannya, sementara kita kan langsung makainya di SPSS. Kita ambil studi kasus. Ada 30 responden dengan 9 variabel. Kemudian kita ambil skor total. Yang ini untuk uji eh, validitas, yang total untuk uji reliabilitas. Ya, responden 1 sampai responden 9, variabel 1 sampai variabel eh responden 1 sampai responden 30, kemudian variabel 1 sampai variabel 9. Jadi ada sampel 30, variabelnya 9. Kemudian kita klik di eh, variabel view, kita bikin bahwa P1, P2, P3 sampai P9 dan total score. Sementara kemudian ada variabel respondennya kita nggak masukin, jadi hanya variabel view-nya aja. Semuanya dibikin numerik, ya, tidak ada desimal. Kemudian di sini measure-nya unknown. Oke, kemudian ini yang namanya variabel view. Setelah itu kita lihat seperti ini, jadi variabel view-nya ini P1 sampai P9 dan skor total. Ada 30 sampel. P1, R1, R2-nya nggak usah dimasukkan. Yang kita masukkan hanya P1 sampai P9 dan
skor total. Oke, kemudian kita lakukan analyze, correlate, bivariat. Kenapa bivariat? Karena ada responden, varian 1 dan eh, variabelnya ada 9 P. Pak. Jadi makanya itu bivariat. Setelah itu kita pindah semua P ini, kita pindah ke variabel. Karena kita akan lakukan pengujian. Nah, pengujian itu kita pakai Pearson. Ini Pearson, two tail itu kan kalau kita distribusinya normal gitu, kiri kanan. Jadi eh, two tail, kemudian flag significant correlation. Jadi kita bikin korelasi yang signifikan. Oke, ini sudah dipindah kemari semua. Kemudian sudah pindah correlation coefficient, ya. Udah bikin sini, kemudian Pearson, ya, Pearson dan test of significant, flag significant correlation. Kemudian klik OK. Setelah klik OK, Anda akan dapat ini. Ini untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui validitas. Dari mana kita tahu validitas? Pearson, kita pakai Pearson mengolah angka-angka ini yang di dalam kotak-kotak merah ini. Pearsonnya berapa? 0,4, 0,4, 0,548, dan seterusnya. Dikatakan valid kalau bagaimana? Dikatakan valid kalau nilai koefisien korelasi R hitung, R hasil SPSS lebih besar daripada R tabel, itu baru valid. Kalau kecil dari R tabel, tidak valid. Dari mana R tabel? Nah, tabelnya kita lihat dari sini. Nih, kita ambil nih distribusi R dari sini. Ya, distribusi R ini 30 sampel. Dengan tingkat kepercayaan 95%, berarti nilai alfanya adalah 5%. Nilainya berapa? 0,361. Nah, 361 kita cek. Hasil hitungnya berapa? 404, 548, 76, 30, semuanya di atas 0,3061. Ya, 3061. Oh, 0,361. Ya, semuanya di atas 0,361. Artinya hasil penelitian kita ini ya, nah ini adalah valid, ya, valid. Oke. Nah, terus sekarang kita tinggal ngitung reliable. Reliable bagaimana? Nah, ya kita lihat reliable. Ini masih valid. Ini kan ini semuanya di atas 0,361. Nah, ini valid. Sekarang kita lihat reliable. Uji reliabilitas gimana? Analyze, ya. Kemudian scale. Kemudian reliability analysis. Untuk mencari reliability analysis, kita kliknya scale ini supaya keluar ini. Nah, setelah itu dari situ kan total yang kita ambil adalah total score, diambil juga P-nya kita ganti menjadi nominal. Nah, nominalnya kita pindah ke item. Ini supaya kita tahu reliable apa enggak. Diambil modelnya adalah alpha. Ini namanya alpha Kornbach. Kemudian kita klik OK. Ya. Kemudian dari klik OK itu kita akan dapatkan seperti ini hasilnya. Hasil reliability ini harus muncul nih, reliability. Ya, N-nya 30, semuanya 100%, semuanya diambil. Kornbach alfanya 0,709. Untuk apa? Untuk N itemnya 9, variabelnya 9. Nah, dari situ kita akan lihat juga sama pembandingnya adalah R. Ya, Kornbach alfanya itu lebih besar dari R tabel. R tabelnya yang tadi ini 0,361. Kalau untuk 5% itu adalah 0,361. Kalau untuk yang 1% 0,463. Nah, tinggal kita lihat Kornbach alfanya bagaimana. 0,709. Jadi, baik pakai signifikansi 5% maupun signifikansi 1%, maka sampel yang kita dapatkan ini semuanya reliable, valid dan reliable. Nih ya Kornbach alfanya. Sekarang kalau kita hitung satu-satu Kornbach alfanya seperti ini hasilnya. Ya, kalau dihitung satu-satu atau rata-ratanya 0,709. Artinya hasil dari penelitian kita itu konsisten dan itu berarti adalah juga reliable.
Terima kasih, mudah-mudahan lebih bisa dipahami. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share screen dan saya stop videonya.